Halo para penggemar fisika, saya sekarang akan menjelaskan mengenai konsep integral karena konsep integral ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan problematika fisika. Jadi pasti nanti membutuhkan konsep integral, terutama soal-soal yang berhubungan dengan kalkulus. Nah, misalkan saya memiliki fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, ini bisa saya turunkan kan, fx aksennya itu adalah 4x plus 3. Atau fx aksennya ini saya sebut aja gx. Nah, proses diferensial itu berarti menurunkan fungsi fx ke gx. Fx aksen. Dari sini ke situ itu proses diferensial. Tetapi kalau prosesnya dibalik, dari gx menjadi fx, ini adalah proses integral, kebalikannya. Jadi tadi gx itu merupakan turunan dari fx. Jadi kalau fungsi turunan ini diintegralkan, maka akan balik lagi ke fungsi asalnya. Jadi kalau begitu, integral itu dinamakan juga sebagai antidiferensial atau anti turunan. Simbol dari integral itu adalah pakai huruf S yang diolor. Nah, ini singkatan dari sum, S itu ya. Nah, fungsi yang diintegral itu harus diapit oleh lambang integral ini dengan variabelnya, yaitu dx. Kalau fungsi ini variabelnya adalah x. Jadi kalau begitu, integral dari fx aksen dx itu adalah fx plus c. C itu adalah konstanta atau bilangan sembarang. Tadi fx aksen itu saya namakan sebagai gx, maka integral gx dx itu adalah fungsi baru fx plus c gitu. Nah, integral yang menghasilkan konstanta sembarang itu dinamakan sebagai integral tak tentu. Nah, kenapa ini kalau fungsi diintegral ada dx-nya di sini? Sebenarnya kan kita begini, kita sudah mempelajari turunan ya, anggapannya bahwa dfx per dx itu kan sama dengan fungsi baru, misalnya gx gitu ya, seperti itu. Jadi kalau begitu saya bisa pindahkan dfx itu sama dengan gx dikalikan dengan dx. Nah, kalau kita mencari fx-nya itu berarti proses integral. Jadi ini integral gx dx seperti itu. Makanya kalau kita mengintegralkan suatu fungsi, itu pasti variabelnya apa nanti. Ini kebetulan variabelnya adalah x karena ini fungsinya adalah fungsi x. Jadi ini dx. Lihat ya, konsep turunannya. Dx. Ini dibuang ke ruas kanan, jadinya dx. Jadi kalau fungsi diintegral itu berarti harus diapit oleh tanda sum sama variabelnya dx. Kalau variabelnya itu adalah x. Jadi kalau variabelnya misalnya u bagaimana? Ya berarti ini du. Kalau variabelnya z bagaimana? Ya dz dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya kasih rumus-rumus integral dasar ya. Ini rumus yang pertama, kalau ada integral du itu sama dengan u plus c. Di mana c itu adalah konstanta atau bilangan sembarang, sedangkan u itu adalah fungsi x, variabelnya x. Saya beri contoh, misalkan yang pertama, integral dx. Nah, ini hasilnya adalah x plus c. Nah, kalau yang kedua, integral d dalam kurung x kuadrat plus 4x plus 5 berapa? Berarti kalau begitu ini saya anggap u-nya, berarti itu sama aja dengan integral du. Ini sama dengan integral du. Berarti kalau begitu hasilnya apa tadi? Kan u plus c. Jadi u-nya mana? U-nya berarti ya ini ya, x kuadrat plus 4x plus 5 plus c. Rumus dasar yang kedua adalah kalau ada integral u pangkat n du, di mana u itu adalah fungsi x, itu sama dengan u pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Jadi pangkatnya ditambah 1, nanti pangkatnya ini akan menjadi pembagi. Contohnya integral e pangkat 3 dx, itu hasilnya adalah pangkatnya naik 1, lalu pangkatnya menjadi pembagi, plus c, karena integral tak tentu. Inilah hasilnya. Nah, contoh yang kedua, kalau ada integral seperti ini ya, 4x kuadrat plus 5x pangkat 3 d 4x kuadrat plus 5x. Caranya adalah kita umpamakan yang ini, yang dalam ini adalah u ya. Nah, ini u. Jadi sama kan itu. Sehingga ini sama aja dengan integral u pangkat 3 du.
itu sama aja dengan U pangkat 4 per 4 plus C gitu ya. Nah sekarang U-nya kita masukkan. U-nya tadi kan ini ya. Jadi 4E kuadrat plus 5E pangkat 4 per 4 plus C. Rumus yang ketiga, kalau ada integral A U DU, itu sama dengan A integral U DU. Jadi A itu adalah bilangan atau konstanta sembarang yang bisa dikeluarkan dari integral. Contohnya misalkan ada integral 9 dalam kurung 2x plus 1 dx. Berapa hasilnya? Integral 9 kali 2x plus 1 dx itu bisa diselesaikan dengan begini kan. Integral 9 2x plus 1 dx ini bisa ditulis sama dengan integral 9u. Berarti u-nya kita ambil ini. Lah dx-nya itu harus kita ubah ke dalam variabel u. Jadi u-nya tadi adalah 2x plus 1. Jadi ini kita turunkan du per dx itu adalah 2. Jadi kalau begitu dx-nya ini kan setengah du gitu kan ya. Jadi ini setengah du. Saya ganti. Jadi 9 dan 2 itu adalah bilangan, bisa dikeluarkan dari tanda integral seperti tadi teorinya. Jadi integral ini u du. Jadi kalau gitu ini 9 per 2, integral dari U adalah U kuadrat per 2 ditambah dengan C gitu kan ya. Jadi kalau gitu hasilnya adalah 9 per 4 U kuadrat plus C. Tapi kita ingat bahwa U-nya tadi itu adalah 2X plus 1 kuadrat. Nah, seperti itu hasilnya. It's very easy. Rumus dasar yang keempat adalah bila ada integral U plus V plus W dx di mana U, V, W itu adalah fungsi X. Jadi ini bisa dipecah menjadi integral U dx plus integral V dx plus integral W dx. Contohnya adalah integral I kuadrat plus 4x min 5 dx. Berapa hasilnya? Ini bisa kita integral per suku. Jadi integral I kuadrat dx plus integral 4x dx min integral 5 dx. Jadi kalau ini saya integral hasilnya x per 3 per 3. Ini saya integral hasilnya 4. Nah seperti itu. 4x kuadrat per 2, ini min 5x. Tentu saja plus C karena integralnya tak tentu. Jadi hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus C. Contoh yang kedua, integral 3x kuadrat plus 4x plus 5x pangkat 4 plus 7 dx berapa? Ini bisa dipecah ya. Integral 3x kuadrat plus 4x dx ditambah dengan integral 5x pangkat 4 plus 7 dx. Jadi ini kalau saya integralkan, itu berarti yang ini 3 per 3 x pangkat 3, ini 4x kuadrat per 2. Nah itu ya. Terus kemudian ditambah dengan yang ini, yaitu 5 per 5 x pangkat 5 plus 7x. Tentu saja plus konstanta sebarang. Jadi ini hasilnya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x pangkat 5 plus 7x plus C. Boleh ditulis x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 7x plus C. Seperti itu hasilnya. Rumus dasar yang kelima adalah kalau ada integral seper U du itu pasti sama dengan ln U plus C. Jadi ln itu logaritma natural, tapi U-nya harus lebih besar daripada 0 alias bernilai positif. Nah, contohnya adalah kalau ada integral seper x dx berapa gitu ya. Nah, ini hasilnya pasti ln x plus C dengan ketentuan x-nya lebih besar dari 0. Nah, contoh yang kedua kalau ada integral seper 4x plus 5D, ini 4x plus 5 juga. Seperti itu. Nah, ini hasilnya berapa? Dimisalkan 4x plus 5 itu adalah U. Jadi U-nya itu 4x plus 5. Kan ini sama aja dengan integral seper U du gitu ya. Berarti ini hasilnya kan ln U ya. Ln U plus C gitu. Nah, ln U, U-nya ini ya. Jadi 4x plus 5 plus C. Jadi tentu saja ini 4x plus 5 itu harus lebih besar dari 0. Yang ketiga, bagaimana kalau ada integral seperti ini? Seper 4x plus 3 dx. Nah, gimana ini? Nah, kita misalkan aja U-nya itu adalah 4x plus 3. Nah, kalau kita turunkan du per dx itu adalah 4, ya kan? Jadi ini sama aja dengan integral seper
U, ya, ini dimisalkan U, dx-nya diganti 1/4 du. Akhirnya ini 1/4-nya keluar dari tanda integral karena konstanta, ini 1/u du. Nah, jadi hasilnya adalah 1/4 ln U plus C. Jadi hasilnya 1/4 ln U-nya dimasukkan 4x plus 3 plus C. Nah, tentu saja ini lebih besar dari 0, 4x plus 3-nya. Nah, rumus dasar yang keenam adalah kalau ada integral E pangkat U du, di mana E itu adalah bilangan natural 2,718. Ini hasilnya adalah E pangkat U plus C. Nah, misalnya contoh ini ya, integral E pangkat X dx itu hasilnya pasti E pangkat X plus C. Nah, contoh yang kedua adalah kalau ada integral E pangkat 3x dx bagaimana? Nah, ini bagaimana? Ya, kita umpamakan U-nya itu adalah 3x, ya kan? Jadi kita turunkan du per dx itu adalah 3. Nah, sehingga nanti ini sama aja dengan integral E pangkat U dx-nya diganti 1/3 du. Jadi 1/3-nya keluar, ini integral E pangkat U du. Jadi ini 1/3, ini sama aja dengan E pangkat U hasilnya, plus C. Jadi hasilnya adalah 1/3 E, U-nya adalah 3x. Jadi ini hasilnya. Rumus dasar yang ketujuh adalah kalau ada integral A pangkat U du, di mana A itu adalah bilangan yang memenuhi syarat A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Jadi integral A pangkat U du itu adalah A pangkat U per ln A plus C. Contohnya adalah integral 5x dx berapa? Itu sama aja dengan 5 pangkat X per ln 5 plus C. Gitu ya. Nah, contoh lagi yang kedua, integral misalkan 8 pangkat 3x plus 1 dx berapa? U-nya itu kita umpamakan ini 3x plus 1. Jadi kalau kita turunkan du per dx itu adalah 3. Jadi sekarang kita masukkan ke sini, berarti ini integral, ya, integral 8 pangkat U, dx-nya itu kita ganti 1/3 du. Nah, ini berarti hasilnya berapa ya? Sama aja dengan 1/3 dikeluarkan integral 8U du. Itu hasilnya adalah 8U, ya, 8 pangkat U dibagi dengan ln 8. Nah, seperti itu. Plus C tentunya. Terus kita masukkan ya, 1/3 8 pangkat U pangkat 3x plus 1 dibagi dengan ln 8 plus C. Nah, itulah jawabannya. Rumus dasar integral yang ke-8 adalah jika ada integral sin U du, itu hasilnya adalah min cos U plus C. Nah, ini saya berikan contoh, misalkan ada integral sin X dx, itu hasilnya berapa? Hasilnya pasti min cos X plus C. Bagaimana kalau ada integral sin 4x plus 3 dx? Misalkan bahwa U-nya itu saya ambil 4x plus 3. Kalau saya turunkan, du per dx itu adalah 4. Jadi kalau begitu, integral dari sin 4x plus 3 dx itu sama dengan integral sin U. Nah, dx-nya saya ganti dengan 1/4 du. Jadi ini 1/4-nya keluar dari tanda integral karena konstanta sin U du. Jadi ini hasilnya adalah 1/4. Hasil integral sin U itu adalah min cos U gitu ya, plus C. Jadi ini min 1/4 cos U ditambah dengan C. Berarti ini min 1/4 cos U-nya tadi ini ya, 4x plus 3 plus konstanta sembarang. Rumus dasar yang nomor 9, ini integral fungsi trigonometri cos ya. Integral cos U du, itu hasilnya adalah sin U plus C. Contohnya adalah kalau saya punya fungsi cos, saya integral, hasilnya pasti sin ya, plus C. Kalau integral cos 5x min 3 dx berapa ya? Kita hitung dengan menggunakan permisalan. Jadi U-nya misalkan ini 5x min 3. Jadi kalau begitu, ini bisa kita turunkan ya. Ayo kita turunkan du per dx itu adalah 5.
Sekarang berarti integral itu bisa ditulis seperti ini. Integral cos 5x min 3 dx itu bisa ditulis integral cos, ini kan U ya, U, dx-nya diganti apa? Dx-nya diganti ini, 1/5 du gitu ya. 1/5-nya bisa keluar dari tanda integral. Jadi cos U du, boleh kan begitu? Nah, integral cos U tidak lain adalah sin U plus C. Sehingga ini hasilnya 1/5 sin U-nya dimasukkan. Jadi 5x min 3 plus C. Rumus dasar yang ke-10 adalah integral tan U du itu berapa? Yaitu hasilnya ln secant U plus C. Jadi secant U itu harus lebih besar daripada 0. Contohnya adalah kalau ada integral tan x dx berapa? Hasilnya adalah ln secant x plus C. Secant x harus lebih besar dari 0. Kalau ada integral tan 4x plus 7 dx berapa ya? Jadi ini kita misalkan aja U-nya itu kita ambil 4x plus 7. Nah, lalu kita turunkan ya. Kita turunkan du per dx di sini adalah 4. Jadi kalau begitu integral tan 4x plus 7 dx itu sama saja integral tan U. Nah, dx-nya itu diganti dengan 1/4 du gitu ya. Jadi kalau gitu ini 1/4 integral tan U du. Nah, ini hasilnya berapa ya? Nah, itu hasilnya adalah 1/4 tan U diintegral itu hasilnya kan ln secant U. Nah, seperti itu. Plus C tentunya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ini hasilnya adalah 1/4 ln secant U, berarti ini secant dari U-nya ini ya. U-nya 4x plus 7. 4x plus 7. Seperti itu ya. Plus C tentunya. Tapi nilai secantnya itu harus lebih besar dari 0. Jadi nanti secant 4x plus 7 itu harus lebih besar daripada 0. Okay, it's very easy problem, not complicated.